Ada 3 yang disebut oleh Rasulullah itu berkaitan dengan lingkungan, misalnya membersihkan sungai, tanam pohon, menggali sumur. Orang dalam membangun rumahnya dia memanfaatkan kayu. It's okay, Anda tebang 1-2 pohon untuk dimanfaatkan sebagai rumah, oke. Tapi kalau kemudian Anda menuruti ambisi Anda untuk kemudian Anda tebang sekian banyak lahan dari hutan, ya kalau kemudian ada erosi, ada erupsi, ada banjir, ada longsor, ya jangan salahkan alamnya. Ketika kita menghormati tanah kita, maka itu seperti menghormati ibu. Tepat kalau orang Indonesia itu menyebut bahwa tempat ini sebagai ibu pertiwi. Manusia itu secara umum mereka sudah tahu apa yang baik, apa yang buruk. Saya seringkali memakai kata-kata ekstrim, bahkan tidak perlu ngaji untuk hal ini, karena ini sudah sky installing, diinstal dari langit, bahwa bahkan orang yang paling kafir sekalipun mereka mengenal nilai-nilai takwa. Mau tahu ayatnya? Pamali itu salah satu cara untuk menjaga. Maka orang Sunda bilang kita menghormati, menyayangi itu mupusti. Mupusti itu mengasihi. Orang sering menganggap itu sebagai penyembahan. Kita tidak perlu ngomong salah Anda. Anda yang paling berkuasa, Anda yang memimpin, ya Anda yang paling bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Resist Era, sebuah wadah di mana kita mendiskusikan isu-isu strategis, baik itu di nasional maupun internasional dari perspektif alumni Jamiatul Mustafa. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang hadir di studio maupun di layar Zoom. Ada Ustadz Fajruddin Mukhtar. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Beliau datang dari Bandung, tadi baru nyampe ya sekitar jam 9. Jadi Ustadz, kita akrab memanggil beliau ini Ustadz Fajar ya Ustadz. Baik, Ustadz Fajar ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mustafa di Bandung, salah satu pondok pesantren yang berbasis ekologis. Kemudian beliau juga pengurus dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Ijabi di bidang khidmat dan seni budaya tahun 2023 sampai sekarang. Di layar kaca ada Ustadz Abdullah Ba'bud. Beliau adalah Ketua DPW ABI Jawa Timur periode 2024 sampai 2029. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi dan juga ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz Fajar, apa kabar? Sehat ya? Ustaz, alhamdulillah, doaku Ustaz. Doa Ya. juga. Kebetulan Ustadz Abdullah ini sekarang sedang berada di Pasuruan ya Ustadz ya? Siap. Ya, baik. Ya. Suara kami terdengar ya Ustadz ya, jelas? Terdengar dengan baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas terkait alam ya, alam semesta, ekologis dan lain sebagainya berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin kita akan mulai dulu dari Ustadz Fajar ya. Ustadz kan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mustafa itu berbasis ekologis, itu Ustadz terinspirasi dari mana? Karena kayaknya sejauh ini belum ada pondok pesantren yang basisnya seperti itu. Itu menarik sekali karena sangat jarang ya kita temui di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya sedikit Ustadz. Iya, sebetulnya kalau ditanya basis, mungkin ya basisnya pada ajaran Rasulullah dan Ahlul Bait tentu. Saya sering baca misalkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan amalan-amalan yang abadi. Misalnya ada 3 amalan abadi walaupun orang itu sudah meninggal. Kemudian juga ada 7 amalan abadi yang juga itu akan terus berkelanjutan walaupun orang itu sudah meninggal. Misalnya ada 3 yang disebut oleh Rasulullah itu berkaitan dengan lingkungan. Misalnya membersihkan sungai, tanam pohon, menggali sumur gitu ya. Nah itu yang menjadi spirit bahwa ya di antara sekian amalan yang abadi itu sebagian besar sebetulnya berbicara tentang lingkungan. Dan Al-Quran juga tentu nanti dibahas oleh Ustadz, itu banyak juga berbicara tentang lingkungan gitu ya. Misalnya kita berbicara tentang surga, surga itu biasanya kan digambarkan pada pohon-pohon yang
rindang, air yang jernih mengalir dan sebagainya. Itu menjadi inspirasi bahwa ya pesantren saya inginnya pesantren yang seperti itu. Gitu. Baik, Ustadz Abdullah, kan kemarin terjadi, kita lihat ya beberapa minggu kemarin terjadi bencana alam di Sumatera itu kan. Banyak orang mengatakan bahwa itu adalah krisis lingkungan. Apakah di Al-Quran sendiri ada ayat yang menyuruh kita manusia untuk menjaga lingkungan gitu Ustadz? Itu kan sangat jarang sekali kita temui gitu, ada dai dan ulama yang concern terhadap hal tersebut. Sebenarnya ada nggak sih di Al-Quran sendiri pesan-pesan untuk menjaga alam? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum mungkin kita ketika hendak berbicara tentang bencana, cobaan, musibah, dan ujian, kita yang paling penting itu adalah kita membahasnya dari hal-hal yang sifatnya filosofis ya. Artinya kita harus tahu bahwa dalam pandangan Islam itu keberadaan ini punya roadmap yang jelas ya. Jadi ada kehidupan sebelum dunia, ada kehidupan kita di rahim ibu-ibu kita, ada kehidupan di dunia, dan dunia ini hanya satu chapter ya, bahkan chapter yang pendek ya, untuk kemudian kita masuk pada kehidupan yang sifatnya abadi. Nah, dalam status kita hidup di dunia ini, kalau kita kembali ke Al-Quran, ini sebelum kita berbicara tentang bencana-bencana yang ada di alam ya, sebelum secara khusus kita bicara itu, supaya kita dapat gambaran yang jelas bahwa memang kehidupan dunia ini filosofinya, kalau kita kembali ke Al-Quran ya, pertama ini bukan tempat yang memang dicipta untuk kita tinggal di sini, karena ini hanya one chapter, satu terminal ya, dari roadmap perjalanan keberadaan manusia yang puncaknya pada kehidupan yang abadi. Nah, kehidupan dunia ini Allah berkata di Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang diciptanya kehidupan dunia ini memang dicipta untuk manusia diuji dengan berbagai macam hal. Ya, karena itu ada ayat lain di Al-Quran yang menegaskan hal ini. Jadi bahwa nanti akan ada hal-hal yang seperti ini, agama ini sudah terus terang. Tuhan yang mencipta keberadaan ini sudah terus terang kepada umat manusia bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' ya. Kemudian wanaksin minal amwal wal anfus wath thamarat. Jadi Tuhannya sudah ngomong, bahkan pakai takkid lagi ya. Kalau orang-orang pesantren atau hauzah pasti paham lah, walanabluwannakum, artinya pasti kalian akan kami uji ya. Dengan apa? Dengan rasa takut. Bahwa di dunia ini ada ketakutan. Kehidupan dunia ini ada hal yang mencekam, ada yang buat kita histeris, ada yang buat kita teriak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Sangat mungkin nanti ada musibah-musibah tertentu yang mendatangkan kelaparan. Kemudian wanaksin minal amwal, hilangnya harta. Jadi kehidupan ini sudah diceritakan sama Tuhan bahwa di dunia akan ada yang seperti ini. Kemudian wal anfus, hilangnya nyawa dan jiwa. Kemudian dan juga panen-panen yang gagal. Wat samarat, kemudian dalam semua ini kehidupan dunia ini, pemenang atau yang kalah itu di ayat berikutnya, di lanjutan ayat ini, wabassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita tahu bahwa ini ada asalnya, ada yang mendesain kehidupan ini, dan semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Meskipun dalam pandangan mata zahir seakan-akan ini kekacauan, seakan-akan hanya murni musibah, hanya murni keburukan, tapi di balik itu ada makna-makna yang mendalam. Jadi secara umum seperti itu, bahwa apakah setiap musibah itu adalah datangnya dari Tuhan dan memang Tuhan yang menghendaki? Tentu tidak. Ya, karena ada musibah-musibah yang tercipta dikarenakan ulah umat manusia. Seperti ayat Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, nanti kalau mau dieksplor lebih jauh ada hal-hal yang layak untuk yang menarik untuk kita bicarakan. Tapi secara umum di awal seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz, menarik sekali insight-nya. Ustadz Fajar, kita kembali lagi terkait pesantren ekologi itu. Saya penasaran, itu bedanya apa sama pesantren biasa gitu? Apakah emang ada santri disuruh menanam dan lain sebagainya, ada edukasi seperti itu Ustadz? Ya, jadi yang membedakan itu nanti pada misi dan proses-proses pengajaran misalkan. Jadi untuk santri-santri yang nanti terlibat dalam pesantren Al Mustafa itu akan diajarkan tentang
bagaimana berperilaku kepada alam, sebaiknya seperti apa, sehingga mereka bisa memperlakukan alam semesta, lingkungan sekitarnya itu dengan lebih santun, lebih menghormati, lebih, kalau kata orang Sunda itu mupusti. Mupusti itu ya menyayangi, menghormati, menghargai. Karena dalam beberapa terminologi dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Sunda itu kan bumi ini sering diibaratkan sebagai ibu pertiwi. Nah, mengutip dari Ibnu Arabi itu ya, bahwa ketika kita menghormati tanah kita, maka itu seperti menghormati ibu. Dan tepat kalau orang Indonesia itu menyebut bahwa tempat ini sebagai ibu pertiwi. Nah, maka di pesantren itu diajarkan tentang bagaimana menghormati tanah ini dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, sesantun-santunnya. Itu apa namanya, santrinya dari seluruh Indonesia Ustadz, bisa daftar. Itu kalau mau cek di mana Ustadz? Misalnya mau daftar gitu. Sementara ini kan karena ini merupakan rintisan dan baru kita coba, sementara ini ya masyarakat sekitar yang kita ajak untuk bergabung, untuk ikut membicarakan tentang bagaimana sih memperlakukan alam dengan baik, bagaimana sih cara bertani yang lebih lebih menghormati tanah, menghormati pohon, dan menghormati manusia secara keseluruhan gitu. Jadi santrinya sih bisa dari mana saja gitu ya, yang mau ikut. Nah, sementara ini memang tidak begitu banyak gitu ya, hanya lingkungan sekitar. Jadi siapapun yang mau ya silahkan kita diskusi di sana untuk. Berarti itu sistemnya kayak untuk yang mau sama-sama concern terhadap alam, kemudian datang ke situ dan nggak kayak pesantren konvensional gitu ya Ustadz? Ya, sementara ini seperti itu. Baik Ustadz Abdillah, apa sih tantangan tersulit untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Itu kan ayatnya sudah ada, terkait lingkungan dan lain sebagainya. Itu kesulitannya apa Ustadz? Karena kita lihat kan banyak misalkan di majelis-majelis sendiri kan, kayak misalkan membuang sampah itu kan belum ada kesadarannya gitu dari jamaah kita, kemudian seperti penggunaan plastik dan lain sebagainya. Sebagai seorang dai, asatid, itu antum melihatnya gimana gitu, tantangan untuk mengedukasi masyarakat seperti itu Ustaz? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya begini ya, ada ayat di Al-Quran yang sebenarnya bisa menjadi alasan kenapa semua ini bisa terjadi. Ya. Innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, jadi manusia itu cenderung melakukan hal-hal yang melampaui batas. Layadgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka melihat bahwa semua sudah tercukupi, ya, semuanya ada dan dia bisa melakukan itu, dia punya kesempatannya. Ya, jadi manusia itu punya potensi untuk tagha. Innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, sebenarnya manusia itu secara umum mereka sudah tahu apa yang baik, apa yang buruk. Ya, secara umum ini bahkan saya seringkali memakai kata-kata ekstrim, bahkan tidak perlu ngaji untuk hal ini. Karena apa? Karena ini sudah sky installing, sudah dapat diinstal dari langit. Bahwa bahkan orang yang paling kafir sekalipun mereka mengenal nilai takwa. Mau tahu ayatnya? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi semua orang sudah mengenal apa itu fujur, apa itu takwa secara umum, ya. Karena itu sebenarnya manusia ini bukan kurang edukasi, tapi kurang kesadaran. Kalau edukasi, pesantren-pesantren seperti yang didirikan oleh Ustadz Fajar itu luar biasa, ya. Kita sangat memberikan apresiasi yang, tapi ini masalahnya bukan hanya pada edukasinya, tapi bagaimana seseorang mau sadar. Ya, menariknya kalau kita mau bertanya ini ya, bahwa sebenarnya ini bukan manusia tidak tahu. Kalau kita mau tanya, adakah pelaku keburukan secara umum yang mereka tidak sadar bahwa ini keburukan? Silakan Anda tanya kepada seluruh pelaku kriminal. Tanya bahwa perbuatan yang dilakukan ini kamu tidak tahu kalau ini buruk? Ya tahu mereka. Bukan tidak tahu, tapi ambisi, kerakusan, kepentingan, hawa nafsu, dan lain-lain yang hendak diraih, ya, itu yang membuat akhirnya mereka seakan-akan menghalalkan sesuatu yang mereka tahu bahwa ini buruk, ya.
Islam sudah mengajarkan ini, dan saya kira bukan hanya Islam, ya. Artinya semua ideologi, semua agama pasti nilai-nilai ini ada. Seperti nilai jangan israf, jangan tabdzir, jangan ifrot, jangan tafrid, dalam segala hal jangan berlebihan. Contoh umpamanya, orang dalam membangun rumahnya dia memanfaatkan kayu. It's okay, Anda tebang 1-2 pohon untuk dimanfaatkan sebagai rumah, oke. Tapi kalau kemudian Anda menuruti ambisi Anda untuk kemudian Anda tebang sekian banyak lahan dari hutan, ya kalau kemudian ada erosi, ada erupsi, ada banjir, ada longsor, ya jangan salahkan alamnya, ya. Jadi bahwa ada perilaku manusia yang karena ifrot tadi itu berlebihan dalam segala hal menyebabkan datangnya bencana, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak, ya. Tapi bukan manusia tidak tahu, manusia tahu bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang melampaui batas ini pasti ada efeknya, pasti ada itu ada akibat buruknya. Ya. Nah, agama sudah mengajarkan semua itu seperti yang saya katakan tadi itu. Wala tusrifu, wala tubadziru, jangan ifrot, jangan tafrid, jangan rakus, jangan ambisius. Kemudian tentang nadhofa sampai kemudian an-nadhofatu minal iman. Ini semua tahu. Jadi orang yang buang sampah itu, insya Allah tidak perlu ngaji untuk mereka paham bahwa buang sampah di sungai itu tidak baik loh ya. Nanti akan membuat sungai kotor, akan membuat sungai terkontaminasi, akan membuat aliran sungai macet kemudian menjadi banjir. Ini anak TK tahu, ya, anak SD tahu. Tapi memang dasar manusia yang tidak mau konsekuen dengan hal-hal baik yang dia ketahui dan hal-hal buruk yang dia ketahui. Jadi kebaikan yang dia ketahui tidak dia lakukan, keburukan yang dia ketahui tidak dia tinggalkan. Sebagai sebagai konsekuensi logis ya jangan kemudian salahkan Tuhan, ya. Jadi seringkali manusia ketika terjadi bencana langsung ke Tuhan, di mana Tuhan? Terus doa-doa dan lain sebagainya. Oh, ini kesalahan yang Anda lakukan kok. Anda kembali ke Tuhan, ya. Salahkan para pelakunya. Ini juga bukan berarti kemudian kita hendak mengatakan bahwa tidak ada ujian yang datangnya dari Tuhan. Nah, nanti di bagian berikutnya kita akan bahas lebih jauh itu, dan nanti ada pembahasan penting kalau memang ada waktunya, bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu ada dialog antara Imam Ja'far dengan Mufaddal, bahwa semua yang terjadi itu semuanya adalah berakhir dengan kebaikan. Kalau saya ada waktunya saya akan jelaskan nanti. Iya. Abis Ustadz Fajar mungkin ya Ustadz ya, mungkin antum bisa jelasin. Ya, baik boleh, Ustadz, boleh. terima kasih banyak. Nah, ya Ustadz Fajar, saya penasaran kan, antum kan bikin pesantren, terus yang masuk ke pesantren itu adalah santri sekitar. Nah, kalau di budaya Sunda itu ada pamali ya Ustadz ya? Ya. Ada misalnya jangan tebang pohon itu, nanti kamu sakit atau apa gitu. Ustadz pakai pendekatan seperti itu enggak? Atau emang langsung pakai ayat Quran? Enggak boleh gini, enggak boleh gitu, seperti yang tadi Ustadz Abdullah sampaikan. Sementara ini kita masih juga ada pakai yang hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya mitos ya. Misalnya ya ada pohon besar, nah itu jangan itu ada yang nunggu gitu. Nah itu pakai juga gitu, karena sampai saat ini memang masih diperlukanlah hal-hal yang seperti itu untuk di kalangan sekitar. Dan justru menurut saya hal yang seperti itu membantu keberlangsungan alam gitu ya. Jadi ada pamali, nah itu mitos-mitos yang dikembangkan oleh para leluhur untuk menjaga alam semesta. Misalnya pohon ini tidak boleh, atau misalkan sebetulnya di tata kelola lingkungan di Sunda itu juga sebenarnya sudah ada batasan-batasan mana yang harus misalnya ditanam. Kalau gunung itu istilahnya kayan itu ya harus ditanamin pohon-pohon besar, yang itu menjadi lingkungan, menjadi hutan larangan lah, yang tidak boleh ditebang. Kemudian yang gawir itu yang tebing-tebing itu dikasih bambu. Kemudian ada talun itu gunung atau bukit kecil, nah itu pohon-pohon produktif tapi yang bisa ditebang, tapi harus ditanami tetap. Kemudian sawah itu kalau ada dataran itu disawahin, ada legok itu dikasih air, dan seterusnya. Itu ada tata kelola yang dikembangkan oleh sebetulnya kalau saya berbicara tentang Sunda itu tidak murni, bukan hanya berbicara tentang orang Sunda secara etnik, tapi sebetulnya secara geografis. Karena Indonesia ini dikenal secara geografis itu juga
dulu itu sebagai Sunda Besar. Sunda Besar itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi kalau tidak salah. Kemudian ada Sunda Kecil. Jadi ketika berbicara tentang nilai-nilai kesundaan, itu tidak berbicara tentang satu suku sebagai saya orang Sunda, tapi sebuah nilai yang tadi disebutkan oleh Ustadz itu semua berbicara tentang bagaimana mengelola semesta, bagaimana ini lingkungan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, pamali itu salah satu cara untuk menjaga gitu ya. Maka orang Sunda bilang itu kita menghormati, menyayangi itu mupusti. Mupusti itu mengasihi. Orang sering menganggap itu sebagai penyembahan. Nah, mungkin nanti dijelaskan oleh Ustadz apa sih dampaknya salah satu aliran Islam dalam puritanisme Ustadz ya. Nah, itu menghabiskan nilai-nilai mitologis tadi, sehingga alam ini sebagai sesuatu yang netral. Padahal dalam pemahaman saya alam ini tadi disebutkan sebagai wajah ilahi yang harus disentuh dengan penuh kesucian. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya ya ayat-ayat itu kecuali dalam keadaan hati yang suci. Nah, orang Sunda bilang mupusti, mengasihi, menyayangi. Moal mimpi gusti, tidak akan mempertuhankan. Nah, yang dianggap misalkan mengkeramatkan satu pohon itu dianggapnya mempertuhankan. Nah, orang Sunda bilang mupusti, moal mimpi gusti. Nah, itu saya kembangkan juga seperti itu. Berarti menyayangi alam itu baik dari apa namanya sisi Sunda sendiri dan Al-Quran sebenarnya sejalan ya Ustadz ya. Nggak mesti orang beragama untuk mencintai alam, betul? Tidak mesti orang itu beragama untuk mencintai alam gitu ya. Dan Islam sebetulnya memberikan penekanan yang luar biasa untuk hal-hal seperti ini. Ayat-ayatnya banyak. Nah, itu kemudian dicerap oleh bangsa kita, oleh bangsa Indonesia itu sebagai nilai-nilai yang kauniyahnya. Sementara kita di sini ini nilai-nilai yang sifatnya lebih membumi, kenusantaraan, keindonesiaan. Nah, itu yang kemudian dicerap oleh masyarakat Nusantara atau masyarakat Sunda sebagai sebuah nilai bagaimana kita menyebut tanah ini sebagai ibu pertiwi. Jadi ini ibu pertiwi. Jadi kalau merusak alam ini, lingkungan ini, maka itu sama dengan mengkhianati ibu kita gitu. Jadi itu yang ditekankan oleh leluhur kita. Baik, menarik ya. Ustadz Abdullah, sejauh mana sih manusia memanfaatkan kekayaan alam dari sisi ekonomi ya? Karena kita lihat kan kapitalisme itu kan meniscayakan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu kan untuk memenuhi hajat manusia. Sejauh mana Al-Quran itu ada nggak sih batasan di dalam Al-Quran sendiri gitu, Ustadz? Iya, karena itu yang saya sampaikan bahwa Islam itu mengajarkan nilai-nilai yang diterima oleh semua akal sehat ya. Makanya jangan ifrat, jangan tafrit ya. Jangan berlebihan dalam sesuatu, jangan tidak sama sekali. Artinya sebisa mungkin ya setiap hal yang hendak dilakukan itu diadakan penilaian, penimbangan, pengukuran, batasan-batasannya seperti apa. Dan ini hal-hal yang sifatnya saya katakan ini sesuatu yang semua manusia paham itu. Bahwa sesuatu yang dilakukan secara berlebihan pasti akan ada akan ada efek buruknya. Tidak usah jauh-jauh. Urusan kita makan saja. Tubuh kita yang perlu makan ini dimakan saja. Kalau kita berlebihan, ifrat, bisa berbahaya. Dan kalau kita tidak makan sama sekali, tafrit, itu juga berbahaya, ya kan? Jadi semua itu dengan batasannya. Nah, Islam tidak mungkin masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis ya, karena itu bisa dipelajari oleh manusia. Islam hanya memberikan gambaran-gambaran umum. Jangan ifrat, jangan tafrit, jangan israf, jangan tabdzir ya, jangan rakus ya, kayak gitu-gitulah. Dan hal-hal ini sudah dipahami oleh seluruh umat manusia. Jagalah kebersihan seperti itu. Ini hal-hal yang ketika Islam menyampaikannya dalam sebuah ajaran, ini ajaran ini selaras dengan logika manusia, dengan hati manusia, dengan apa yang didamba oleh manusia. Tidak ada satupun dari ajaran agama ini yang kemudian bertentangan dengan fitrah dan naluri manusia. Nah, tapi dalam kehidupan ini kan kita kan harus kembali kepada fakta dan realita bahwa kita hidup di sebuah negara, berarti ada pemerintah, ada government, ya kan?
dan ada gerakan-gerakan yang sifatnya itu non-government dalam rangka menjaga, kalau kita kerucutkan di bumi Indonesia, bumi Nusantara atau Ibu Pertiwi tadi ini, ya itu menjadi tanggung jawab semuanya, menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi tanggung jawab semua yang yang bukan di pemerintahan, seperti sekolah yang dibangun oleh Ustadz Fajar, semua harus bergerak dalam rangka menjaga bumi Indonesia ini. Ya, tapi saya hendak mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab tentunya adalah pemerintah. Karena pemerintah, kenapa saya katakan yang paling bertanggung jawab? Karena dia yang paling berkuasa. Ustadz Fajar dengan segala kebesarannya dan semangatnya, ya pasti dia punya batasan-batasan. Tapi berbeda dengan pemerintah. Pemerintah bisa membuat undang-undang, bisa menjalankan undang-undang, bisa melakukan penangkapan. Ustadz Fajar nggak bisa melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan penembakan liar. Kan nggak bisa, Ustadz, ya. Tapi pemerintah punya itu. Ya, memang dalam hal-hal yang baik tadi ini, dalam rangka kita menjaga lingkungan, ekosistem dan lain sebagainya, memang kekuatan-kekuatan non-government harus memberikan support kepada government. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang terjadi yang memang paling bertanggung jawab, kita nggak perlu ngomong salah-salah Anda. Anda yang paling berkuasa, Anda yang memimpin, ya Anda yang paling bertanggung jawab. Ya, itu sudah hukum logika dasar itu, ya. Kita tidak perlu ngaji filsafat untuk tahu siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal-hal seperti ini. Tentu yang paling berkuasa, yang bisa menentukan, yang bisa buat regulasi, yang bisa buat aturan, yang bisa menindak, itulah yang paling bertanggung jawab. Ya, jadi ini adalah pelajaran, ya pelajaran bagi kita semua, ya. Dan pelajaran ini kalau seandainya manusia tidak kemudian melakukan perubahan dan perbaikan diri, ya Anda akan menghadapi bencana-bencana lain yang akan datang, dan itu sudah hukum alam, ya, nggak usah teriak, ya. Jadi pasti akan terjadi kalau seandainya manusia tidak mau berhenti, ya. Baik. Kalau Ustadz Fajar sendiri melihatnya gimana, Ustadz? Kan terjadi tren globalisasi dan lain sebagainya, hutan dicerabut itu kan diganti sama perumahan dan lain sebagainya. Ustadz melihatnya gimana, Ustadz? Sebagai orang yang berkecimpung di budaya dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah disebut bahwa yang menjadi masalah itu adalah greedy, sifat serakah, tamak gitu. Jadi melebihi dari apa yang diperlukan gitu ya. Jadi antara need sama greed itu sangat timpang gitu ya. Sangat tidak seimbang gitu, sehingga kalau kata Imam Ali itu bahwa dalam harta yang kita ambil, misalkan itu ada hak buat orang lain. Nah, orang lain itu kan bukan hanya yang hidup sekarang ini, untuk anak cucu kita, untuk apa gitu, sehingga ini harus menyeimbangkan ke dalam diri, bahwa ya kita mengambil hanya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, sehingga ya tidak membabi buta gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang itu kan ya itu yang disebut dengan keserakahan, sehingga ya terjadilah apa yang terjadi, dan memang pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala misalkan tidak marah gitu, tapi ada hukum sebab akibat yang kalau kita melakukan ini pasti akan begini gitu ya. Kalau kita tebang pohon, kita gunduli pegunungan, maka yang terjadi itu sudah bisa diprediksi lah seperti itu. Cuma masalah waktu saja, itu yang kemudian kapan ini terjadi, pemicunya apa dan lain sebagainya. Jadi ya memang kembali harus melihat kepada tugas manusia sebagai orang yang mengelola ini dengan baik. Ketawaduan dalam diri itu harus dikembangkan. Makanya orang-orang tua dulu itu kan ya datang ke satu tempat itu minta izin, karena di situ ada yang nunggu gitu ya. Banyak hal-hal yang tumbuh di satu tempat yang kalau kita masuk secara sembarangan ya merusak. Itu nunggu tuh maksudnya jin, Ustaz? Bisa jadi orang Sunda menyebutnya kan ada sesuatu yang menakutkan. Kadang itu ada ririwa katanya ya. Ririwa itu sesuatu yang membuat kita takut. Tapi kadang juga disebutnya di situ ada karuhun. Karuhun itu ya penunggunya. Dan dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sebetulnya disebutkan bahwa tiap pohon itu ada malaikatnya gitu. Iya. Nah, di ini kan ke dalam
terminologi awam itu ayat karuhun, ada apa gitu ya, supaya orang itu menghormati gitu. Oh ini tidak sembarangan Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan pohon itu di sini apa itu. Nah, sehingga zaman dulu mungkin orang tua kita itu mau melakukan segala sesuatu itu ada izinnya dulu, izin ke yang punya tempat, izin ke yang macam-macam seperti itu untuk ya menghormati tempat itu di situ gitu. Dan dengan demikian relatif ya, alam semesta itu terjaga gitu. Ya pengalaman lah di Cijapati ada pohon yang iya cukup angker gitu. Nggak ditebang akhirnya. Nggak ditebang. Nggak ada yang berani ya. Ada yang berani itu. Nah itu yang menarik seperti itu. Berarti kalau edukasi lewat sains itu lebih nggak bisa total ya Ustadz ya? Lebih mendingan kayak gitu, lebih Jadi kayak kasih sains pamali itu, aja. sains itu harus digabungkan. Sekarang ini kan antara mitos dan logos itu dipisah gitu. Jadi karena kita berkiblatnya ke barat, maka antara mitos dan logos itu kan dipisah. Segala sesuatu yang tidak masuk akal itu ya tidak ada lah gitu ya. Sementara baik dalam ya Al-Quran, riwayat dan kehidupan di sekitar kita banyak mitos-mitos yang ya sebetulnya tadi dikembangkan untuk mungkin orang tua kita melihat, kata orang Sunda tuh kila-kila, ada ramalan-ramalan yang sebenarnya ramalan itu kata Ustaz tadi tidak usah sekolah juga orang sudah tahu bahwa kalau nebang pohon menggundul itu pasti akan begini. Itu pengalaman dari hidup para leluhur kita gitu. Nah itu harus digabungkan kembali antara kearifan intelektual dengan kearifan mitos tadi. Itu harus digabungkan kemudian dijadikan ya internalisasi bahwa ternyata sekarang ini kita sudah sangat jauh gitu dengan ini harus tunduk kembali dan menghormati alam semesta di sekitar kita gitu. Karena manusia itu kata orang Sunda lagi nih ya. Badannya itu kecil gitu, tapi hawa nafsunya itu melebihi di badannya gitu. Jadi jasadnya itu kecil tapi hawa nafsunya sangat sangat besar gitu sehingga mengalahkan itu tadi yang disebut oleh Ustadz gitu. Jadi nah kita itu harus mengawal hawa nafsu itulah yang kemudian kita kawal sehingga kalaupun mau misalnya menambang, mau apa kita betul-betul berpikir ribuan kali sehingga apa yang kita dapatkan ini bisa dijaga. Begitu menurut saya. Oke, ya menarik Ya sekali. mungkin Kalau mohon maaf ya sebelum bertanya saya boleh. takutnya kalau ditanya nanti akhirnya kita ke distrak ini. Enggak, saya tertarik iya. untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajar tadi itu. Iya, memang sebenarnya kalau kita mau kembali kepada Al-Qur'an, langit dan bumi ini seluruh jengkalnya ada penjaganya. Ya, kan kita mengenal fal mudabbirati amro, ayat Al-Qur'an ini kan. Ya, ada para malaikat yang menjaga. Bahkan di setiap kita ada raqib atid, ya. Artinya tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa itu dalam kekuasaannya tidak ada para pengawasnya, tidak ada orang-orangnya. Jadi kita tidak berbicara hanya satu pohon, setiap pohon ada penjaganya, ya. Para malaikat, ya kan? Karena kan fal mudabbirati amro. Jadi di balik setiap tetes air hujan itu ada malaikat yang menurunkannya, kan begitu kan? Ada malaikat yang menurunkan hujan, yang bagi rizki, ya. Berarti ketika begitu, berarti dalam semua hal, kalaupun kita mau senyawakan dengan apa yang ada di pemahaman agama, itu kan hanya bagaimana orang mengkomunikasikan ya kan dengan istilah-istilah yang ada di kultur Sunda tadi itu ya. Tapi intinya kalau kita mau husnudzon dalam membaca kultur, maka kita akan menemukan benang merahnya bahwa semua ini ada hitungannya, ada penjaganya, ada mata yang melihat kita. Makanya kan agama mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya kan? Artinya kita di setiap kebaikan yang kita lakukan itu ada hitungannya, ada saksinya, ada catatannya. Ya, sebaliknya ketika kita melakukan keburukan juga semuanya terekam dengan baik, tidak ada yang terlewat ini.
Ya, ya mungkin itu yang hendak saya tambahkan, bahwa kita perlu husnudzon ya dalam apa namanya itu, dalam membaca apa yang ada dalam kultur masyarakat seperti Sunda, Jawa dan lain sebagainya dengan apa yang ada di dalam literatur agama, sehingga kita tidak gampang ngafirkan. Nah, kalau boleh saya tambah sedikit anekdot ya, 1 menit boleh ya? Boleh. Ini anekdot Boleh, menarik. Jadi boleh. ceritanya ini orang-orang yang sok puritan tadi itu ya, ya kelompok-kelompok tertentu lah, tanpa kita perlu menyebut nama sehingga yang dengar nggak sakit hati ya, tapi pasti merasa lah yang dikit-dikit syirik, dikit-dikit ini dan lain sebagainya. Jadi ceritanya dulu ada orang dari kelompok ini jalan-jalan ke India atau ke kota Bombay gitu, naik taksi. Taksi kan di India orang Hindu kan, di dashboardnya itu ada patung Dewi Durga yang goyang-goyang begini ya, cantik kan patung Dewi Durga. Terus kata si yang yang sok puritan itu ya, sok paling murni tauhidnya itu, dikatakan zaman sudah maju kamu masih nyembah patung seperti ini. Dia lihat, oh ternyata ini muslim yang seperti itu kan, yang suka-suka ngafir kan. Kata dia, yang masih mending, Tuhan saya masih cantik ya, dan Tuhan kamu batu hitam, semua kalian keliling sujud kepadanya ya. Kok bisa ya kamu nyembah batu kayak gitu, kok kita punya boneka cantik ini nggak boleh? Kamu juga punya masalah, kamu semuanya sujud keliling. Kalau kita lihat Ka'bah itu ya, apalagi di musim haji kalau ada sholat jamaah semuanya keliling, semuanya nyembah batu itu ya. Ya. Kata dia, loh kamu jangan salah, itu arah bagi kami, itu bukan yang kita sembah, itu hanya arah kiblat itu. Katanya si India tadi ini, si Hindu tadi ini, dikatakan, loh kalau kamu bisa menerjemahkan sujudmu yang kalau orang lain melihat di luar, kita pasti melihat kamu sedang nyembah batu. Kalau kamu bisa menerjemahkan sujudmu itu hanya arah, kenapa kamu tidak bisa menerjemahkan bahwa patungku ini hanya simbol? Ini saya tahu ini bukan dewi saya, ini buatan Cina, ini made in China ini. Tapi ini adalah simbol bagi dewi kami yang suci. Kalau kamu bisa menerjemahkan kelilingnya orang, jutaan orang kepada Ka'bah itu bukan nyembah batunya, tapi itu hanya arah, kenapa kamu tidak bisa paham bahwa ini hanya simbol dari dewi kami yang suci? Nah, akhirnya si pendakwa yang suka ngomong syirik-syirik ini, maksudnya mau berdakwah kepada orang Hindu, akhirnya dapat pelajaran dari orang Hindu. Menarik. Iya, menarik Ustadz ceritanya. Baik, Ustadz, gimana sih sejauh mana masyarakat kita ini, orang-orang Muslim gitu kan, mendengar peringatan sains kemarin kan yang terjadi di Sumatera itu kan sudah ada ramalannya, ramalan cuacanya bahwa akan ada badai siklon dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan di masyarakat kita tuh justru udah tawakal aja, belum terjadi dan lain sebagainya. Sejauh mana sih kita harus mendengarkan peringatan sains itu, Ustadz? Iya, saya terus terang saja ya, karena saya terus terang bukan ahli di bidang ini ya, bukan ahli di bidang ini. Cuma berarti karena saya ditanya ya, tadi kalau dari hal-hal dari segi agama saya akan jawab. Tapi kalau hal ini ya, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita ini dalam tata kota, dalam tata kelola ini kita banyak miss-nya. Ya, jadi kadang-kadang ada orang diizinkan buat rumah di bawah gunung berapi, ya. Dan tapi ini masalahnya kan juga bukan hal yang mudah karena mereka ada di sana, ya. Nah, gunung berapi itu ya setiap saat dia bisa menyemburkan laharnya, bisa meledak dan sebagainya. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk membuat rumah di tempat-tempat yang setiap saat ada kemungkinan terjadi bencana, ya kemudian jangan salahkan siapa-siapa karena memang Anda memilih tempat atau membangun kawasan hunian, ya siapapun ini, saya tanpa ingin menyalahkan siapa-siapa. Artinya ketika Anda bangun rumah di pinggir sungai, ketika sungai meluap, Anda mau minta sungai tidak meluap, hujan turun kok. Ini hukum alam. Ketika ada hujan turun, sungainya segitu, Anda bangun rumah di pinggir sungai, ya pasti meluap. Lah kalau meluap, ya Anda harus jadi Superman untuk bisa apa namanya itu menolak banjir. Ya ini hukum alam ya. Jadi sama kalau Anda mandi itu kira-kira saya basah enggak? Ya pasti basah. Ya. Jadi ini masalahnya adalah bagaimana kita melakukan penataan tata kelola sehingga hunian-hunian yang dibangun itu betul-betul di tempat-tempat yang memang sudah apa namanya itu sudah dipahami bahwa tempat-tempat itu bukan rawan bencana, bukan jalurnya banjir atau lahar atau lava dan lain sebagainya. Harus seperti itu. Jadi ini memang tanggung jawab pemerintah untuk memang membangun kawasan-kawasan hunian yang memang jauh dari bencana. Tapi ketika hal ini ditabrak, kemudian husnudzon, ya insya Allah enggak, kalau ada banjir insya Allah kita selamat ya. Jadi enggak begitu. Ketika banjir datang ya, makanya nanti akan saya di bagian akhir ya,
bahwa nanti ketika bencana datang itu bencana tidak lihat ini soleh kah, toleh kah, taat beribadah kah, penjahat kah, orang baik kah, ya kena semuanya. Tidak mungkin banjirnya kemudian milah-milah gitu. Ketika di sebuah hunian pasti ada orang baiknya, ada orang buruknya. Kemudian kalau orang baik tidak kena gitu, tidak begitu. Tapi dalam keterangan Imam Ja'far, bencana ketika terjadi, apapun yang terjadi itu akan berakhir kebaikan bagi semua. Itu di bagian akhir nanti, insya Allah. Oke, ya baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Abdillah. Ustadz Fajar, ini gerakan pesantren ini inisiatif antum sendiri ya? Atau ada komunitasnya Ustadz? Dibantu pemerintah nggak sejauh ini? Oh, sementara kalau yang di pesantren itu sendiri. Cuma saya ikut bergabung dengan komunitas-komunitas yang sejenis gitu ya, yang memang sudah cukup punya basis yang bagus. Ada beberapa teman misalkan di Bandung Utara itu punya gerakan yang sudah sangat maju, udah yang menjadi role model buat saya lah. Sementara saya kan di Bandung Timur ya. Jadi di Bandung Utara juga, kasus di Bandung itu kan daerah utara itu sebetulnya adalah daerah resapan air yang tidak boleh ada pembangunan seperti tadi yang tersebut. Karena di situ memang untuk resapan air. Nah akibatnya karena banyak pembangunan, banyak perumahan-perumahan di sana yang membabi buta gitu perizinannya, sehingga Bandung itu sekarang misalnya kalau hujan ya kebanjiran itu Bandung. Kemudian kalau musim kemarau ya tidak ada air juga, itu kesulitan. Nah saya bergabung dengan komunitas-komunitas seperti itu, belajar bersama mereka. Nah pemerintah sampai saat ini saya tidak ada kerjasama dengan pemerintah secara khusus ya. Paling juga mungkin ya untuk penyediaan bibit dan benih itu saya minta dari instansi-instansi pemerintah. Tapi selama ini kami melakukannya itu sendiri saja. Mandiri aja. Mandiri saja. Tapi banyak itu Ustadz yang tertarik concern sama lingkungan. Sekarang itu dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti sekarang ini, kecenderungan anak-anak muda untuk menginikan lagi giat kepada lingkungan itu sangat-sangat besar gitu. Dan ini sebuah potensi untuk alumni Iqmal nih ya, harusnya ikut tergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini atau menginisiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ini menjadi satu concern bersama. Apa yang terjadi di berbagai tempat lah, di yang paling besar sekarang kan di Sumatera, di Aceh, tapi sebenarnya ini kalau cari Bandung juga kan di Banjarsari kemarin longsor, lalu ketika saya di Soreang itu sekeliling Soreang itu banjir gitu. Itu menjadi concern bersama. Nah pemuda khususnya umat Islam sekarang ini harus menjadi pelopor dalam hal seperti itu. Rumah saya juga kebanjiran di Jakarta Barat. Wah. Kalau Jakarta kan memang di bawah laut. Gitu. Kebanjiran karena jalannya ditinggiin, lebih tinggi dari rumah. Nah itu juga merugikan saya sampai pindah rumah akhirnya karena udah capek juga beresinnya. Nah itu karena tata kelola juga. Tapi kan Ustadz ada ya bencana alam yang sebenarnya nggak ada ulah manusia di situ, kayak gempa bumi itu kan Ustadz? Ya itu kan memang, kayak murni. Apa itu azab Ustadz? Maksudnya sekarang itu dalam secara istilah dipisahkan antara bencana alam dengan bencana lingkungan. Oke. Ada dua istilah baru. Dua istilah. Jadi bencana alam itu memang murni karena kegiatan alam yang tidak bisa kita tolak. Misalnya tadi gempa, kemudian misalnya apalagi yang gunung meletus, dan itu menimbulkan korban. Kan tidak bisa kita prediksi kapan ini gempa, kan tidak bisa diprediksi, atau gunungnya meletus misalnya. Nah itu biasanya disebut sebagai bencana alam. Sekarang ini kalau yang akibat tangan manusia itu disebutnya environmental disease gitu ya. Jadi bencana lingkungan yang disebabkan oleh tadi tata kelola manusia yang salah mengelola gitu, yang sehingga menimbulkan. Dan itu bisa diprediksi tadi, bisa diprediksi bahwa dicegah juga bisa. Dicegah juga bisa gitu. Misalkan bencana yang di Sumatera itu kan sudah diprediksi beberapa ini akan terjadi hal-hal merugikan yang menyebabkan banyak korban manusia gitu. Dan itu sudah banyak studi-studi tentang itu dan peringatan-peringatan tentang itu sudah banyak, sehingga itu yang disebut dengan
bencana alam. Apa Tuhan marah? Enggak, saya bilang. Tuhan itu menyiapkan tadi hubungan sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini pasti akan begini. Jadi kalau tidak ingin terjadi ini ya jangan melakukan ini gitu. Jadi Allah itu ya menyiapkan perangkat-perangkatnya itu saja. Gitu. Kalau sudah terpenuhi sebab-sebabnya maka terjadilah akibatnya. Bukan berarti ketika ada bencana lingkungan itu Tuhan marah, bukan gitu ya Ustadz ya? Enggak boleh gitu bilang. Karena tadi disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan mizan mungkin ya, ada kesetimbangan, homeostatis. Bahwa bumi itu memang harus dalam keadaan seimbang gitu, dan alam semesta itu akan selalu mencari proses-proses keseimbangan seperti itu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ya itu sedang mencari keseimbangan yang baru, sehingga ya terjadilah longsor, banjir dan lain sebagainya. Itu proses alam atau proses bumi untuk mencari keseimbangan yang baru. Nah, manusia ada di situ harusnya mengetahui itu karena dia akan yang tahu gitu. Jadi gimana sih proses bumi dalam mencari keseimbangan? Oh ya harusnya dicegah tadilah seperti itu. Oke, iya. Ustadz, terkait tadi menarik yang Ustadz Fajar bilang ada dua istilah, bencana alam sama bencana lingkungan. Kalau bencana alam itu ada kaitannya sama azab nggak? Kan kadang suka ada yang bilang gempa terjadi karena masyarakatnya berbuat dosa seperti itu. Itu gimana Ustadz? Ya, terima kasih. Pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ustadz Fajar ya. Jadi kebaikan itu sekecil apapun, menanam pohon, membersihkan lingkungan, berikan edukasi, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Jazakumullah khairul jaza ya Ustadz. Ya. Dan saya harus mengapresiasi apa yang beliau lakukan selama ini, dan mudah-mudahan ada banyak Ustadz Fajar lainnya ya, khususnya dari alumni Iqmal ya. Amin. Jadi contoh buat kita semua itu. Nah, sekarang ini bagian akhir kah? Kalau ini bagian akhir, nanti ada closing statement Ustaz terakhir. Ini oh ya ini ya, berarti ini before closing nih ya. Iya. Oke, berarti kalau gitu saya kumpulkan di sini ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya 5 menit tadi ya. Antara bencana apakah ini azab Tuhan atau kemudian karena ulah manusia, kemudian terkait dengan bencana alam dan bencana lingkungan tadi itu. Ala kulli hal, saya akan bicara secara umum saja dan insya Allah bisa disimpulkan ya, insya Allah ya. Jadi kalau kita kembali kepada dalam literatur agama ya, itu berbagai macam musibah dan bencana yang terjadi. Ini lepas apakah musibah itu karena ulah manusia atau karena memang hukuman Tuhan, kita belum bahas itu semuanya ya. Kita di awal ini jadi berbagai macam musibah yang terjadi itu kalau kita kembali kepada literatur agama, tanpa perlu saya sebutkan ayat dan riwayatnya karena ini kayak sekolahan nanti ayatnya. Intinya di antara hikmah daripada musibah itu, ini adalah sebagai perantara untuk mengembangkan berbagai macam potensi manusia. Jadi manusia itu ketika menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, dalam bentuk seperti banjir, longsor dan sebagainya, ini akan mengembangkan potensi manusia, bagaimana menghadapinya, bagaimana menanggulanginya, bagaimana mencegahnya ya. Saya kira yang seperti itu. Jadi intinya di antara filosofi adanya bencana itu, ini bisa mengembangkan berbagai macam potensi pengetahuan manusia dan bagaimana manusia mempertahankan keberlangsungan hidupnya di dunia ini. Dan dari sini kemudian muncul berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Itu yang pertama. Sama kan kayak penyakit kan. Penyakit itu yang memunculkan ya dunia kedokteran ya, dan kecanggihan mereka dalam melakukan pengobatan karena ada penyakit ya. Jadi bukan berarti tidak ada sesuatu yang positif dari adanya sebuah musibah dan bencana itu. Ya, karena bencana dalam diri kita ini ketika ada serangan jantung itu bagi kita bencana itu hampir kayak tsunami, itu bahkan bisa lebih. Di tsunami kita bisa selamat, tapi dengan serangan jantung seseorang tidak selamat, kadang-kadang hanya hitungan detik bisa berangkat itu. Ya. Oke, ya itu bencana juga. Jadi ada bencana personal, ada bencana komunal, Ustaz ya. Itu satu. Yang kedua, jadi hikmah dari berbagai macam bencana ini adalah alarm bell ya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu jarosu indar ya. Jadi bel peringatan ya.
Sehingga kita kembali melakukan introspeksi, perenungan, mengenal apa. Jadi manusia ketika terlena dalam kehidupan dunia yang rodanya berputar kencang seperti ini, adanya sebuah musibah, adanya sebuah bencana akan membuat mereka melakukan perenungan dan introspeksi, kembali mengenali dirinya. Kemudian yang ketiga adalah bencana-bencana itu sebuah sarana dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali memahami dan menghargai berbagai macam nikmat. Ya, orang ketika sehat dia tidak paham artinya sehat ini apa. Tapi begitu dia sakit, dia baru tahu, ya kan? Nilai sehat itu dia baru tahu, dia baru menghargai nikmat. Ya. Dan saya tidak perlu jelaskan panjang lebar ini. Ya. Nah, kemudian pada puncaknya yang paling penting, ya, adalah berbagai macam musibah ini adalah upaya dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali kepada kebenaran, ya. Saya bacakan ayatnya, ya, bahwa wa ma arsalna, ini di Al-A'raf ayat 94, ya. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra la'allahum yadharraun, ya. Agar mereka kembali menghamba, sadar bahwa dirinya hamba, sadar bahwa dirinya lemah, tidak berdaya. Jadi kamu tidak berhak untuk sombong, tidak berhak untuk semena-mena, ya, tidak berhak untuk semena-mena. Kamu ini lemah, sedikit bencana, ya, satu nyamuk menggigitmu kamu tumbang, ya, satu sumbatan di jantungmu kamu gagal jantung, satu sumbatan di otakmu kamu stroke, bahkan kamu tidak bisa berbicara, bahkan kamu tidak bisa menggerakkan tubuhmu ketika sesuatu terjadi di jaringan otakmu, ya. La'allahum yadharraun, agar mereka kembali menghamba. Ya, enggak tahu kalau dalam bahasa Sunda dipakai enggak, kembali ngasor. Ya, enggak tahu apa itu. Tawaduk itu apa bahasa Sundanya, Ustaz? Oke. Asor. Ya, asor. Nah, itulah. Kemudian ada juga ayat yang berkata walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, ya, dan telah kami kami azab, ya, tanda kutip, ya, keluarga Fir'aun bis-sinin dengan kemarau yang panjang, wa naqsin minas tsamarat, dan sebagai konsekuensi logisnya ketika kemarau panjang panen-panen akan gagal, ya. La'allahum yadzakkarun, ya, agar mereka kembali ingat dan kembali sadar siapa mereka, siapa yang sebenarnya Tuhan, kepada siapa mereka harus tunduk, ya. Jadi sebenarnya filosofi besar, ya, daripada berbagai macam hal yang masuk dalam kategori musibah, bencana, ujian di kehidupan dunia ini, ya, termasuk di dalamnya wabah, penyakit, bencana-bencana alam, bencana lingkungan, semua ini ketika Allah izinkan untuk terjadi, ya, ini ada tujuannya. Tujuannya agar manusia kembali melakukan introspeksi dan kembali ke jalan yang benar. Nah, ini yang hendak saya sampaikan yang menarik dalam dialog antara Al-Imam, bukan dialog, ya, jadi tanya jawab antara Imam Ja'far alaihissalam dengan muridnya yang bernama Al-Mufaddal, dan ini ada diabadikan dalam buku Tauhid Al-Mufaddal, ya. Itu kalau mereka yang mau cari dalam bahasa Indonesia itu sudah ada terjemahannya, nggak salah ICC pernah mengeluarkan itu, Buana Tauhid, ya, dengan judul Buana Tauhid, ya. Jadi buku tidak besar, tapi itu menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan ketuhanan, termasuk tentang keadilan Tuhan. Nah, dalam dialog singkat ini, ya, si Mufaddal ini ketika mengeluh kepada Imam Ja'far karena dia sering menghadapi kaum zanadiqah, ya, orang-orang yang mempermainkan keimanan para muslimin dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti, kalau emang Tuhan itu maha adil, maha kuasa, kenapa ini terjadi? Kenapa, termasuk diantaranya, kenapa bencana terjadi? Kenapa dibiarkan ini terjadi? Kenapa dibiarkan pembunuhan terjadi? Seperti itulah. Kenapa ada bayi lahir yang cacat dan lain sebagainya? Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam memberikan jawaban yang menurut saya jawaban yang luar biasa. Hanya dalam kalimat-kalimat yang singkat dan dalam rangka menjawab pertanyaan Mufaddal tadi ini, katanya Ja'far, ketahuilah wahai Mufaddal, ini saya sederhanakan dengan apa namanya itu, dengan keterangan saya, padahal ibarah daripada Imam Ja'far jauh lebih detail daripada saya. Jadi ini kalaupun ada hal-hal yang miss, itu kesalahan saya, bukan teks daripada ibarah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, karena saya tidak akan baca riwayatnya di sini, saya hanya baca kesimpulannya. Intinya kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bahwa ketika bencana, musibah, apapun terjadi, baik yang sifatnya personal, komunal, alam, lingkungan, dan lain sebagainya. Pokoknya ketika, kan kita mengetahui kan bahwa Tuhan itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bisa untuk menghentikan apapun yang terjadi, ya kan.
Ya, tapi ternyata kan tidak begitu kan. Bencana terjadi, sakit terjadi, orang mati terjadi, orang lahir cacat terjadi, orang ditindas terjadi, orang dibunuh terjadi, pembantaian terjadi, berbagai macam kejahatan terjadi. Ya, jadi orang-orang itu kemudian mengatakan bahwa di mana Tuhanmu kalau begitu? Ya, yang katamu adil, bijaksana, Rahman, Rahim itu di mana itu? Nah, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam memberikan jawaban dalam variabel yang sederhana. Kata beliau, apapun yang terjadi dari hal-hal yang negatif itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah mengenai orang soleh atau orang toleh. Kemudian yang terkena bencana ini, baik orang soleh maupun orang toleh, apakah kerugiannya sampai pada tingkat nyawa, hilang nyawa, atau hanya kerugian-kerugian yang pokoknya di bawah nyawa, seperti harta, hilangnya anggota tubuh, dan lain sebagainya. Ya. Jadi 4 variabel tadi ya. Ada orang toleh, ada orang soleh, puncaknya musibah dan bencana itu kematian, atau hal-hal yang dibawa kematian, kerugian-kerugian yang dibawa kematian. Imam Ja'far mengatakan, dalam semua variabelnya, di situ ada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Imam Ja'far menjelaskan, kalau seandainya bencana terjadi, ya bencana apapun ya, secara umum ya, termasuk yang personal, komunal, dan apapun, termasuk bahkan ketika orang zalim menzalimi orang lain kan bencana itu kan, musibah terjadinya kezaliman. Ini semuanya, jadi tidak ada yang terlewat dari ini. Ketika sebuah musibah terjadi, dan yang terkena adalah orang yang soleh, korbannya orang yang soleh, dan dia kehilangan nyawa, maka ini percepatan ke surga. Apa yang buruk dengan percepatan yang ke surga bagi orang yang soleh, yang kemudian dia terkena bencana dan kehilangan nyawanya? Satu, bertanya kepada Mufadhal, seakan-akan baik kan ketika yang terkena bencana ini orang soleh, dan kemudian dia mengalami kematian, itu sama dengan percepatan ke surga. Yang kedua, seandainya yang terkena bencana orang soleh dan kerugiannya di bawah nyawa, dia tidak hilang nyawanya, entah hilang hartanya, entah hilang anggota tubuhnya, entah kehilangan matanya, kehilangan telinganya, atau apapun, pokoknya di bawah kematian, kerugian yang di bawah kematian. Kata Imam Ja'far, ini akan menjadi lumbung pahala, karena orang yang soleh itu ketika dia dapat musibah, pasti dia bersabar. Ya, pasti dia bersabar, dan sabarnya itu setiap detiknya akan menjadi lumbung pahala baginya. Dan orang yang mendapatkan pelajaran, orang lain yang mendapatkan pelajaran dari orang yang soleh yang terkena musibah tadi ini, kalau seandainya mereka akhirnya dapat pelajaran dari musibah yang diterima oleh seorang soleh, yang orang soleh ini bersabar. Kita kan seringkali kan melihat kan ada orang dapat musibah tapi tabah itu, sabar. Ya, nah orang yang kemudian begitu, ini juga pahala bagi orang yang mengapresiasi dan orang-orang yang sadar dan kemudian bersyukur ya atas musibah yang dia lihat. Kita kan seringkali kan ketika melihat orang tidak ada kakinya, kita kan pasti bersyukur kan, otomatis bersyukur kita. Alhamdulillah, saya masih lengkap tubuh saya. Jadi setiap kita melihat orang yang terkena musibah itu otomatis dalam diri kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendoakan semoga diberi ketabahan. Nah, ini semua interaksi yang begini, ini semua ini lumbung pahala bagi orang soleh yang terkena musibah, dan bagi siapapun yang bersyukur, yang berdoa, ya, yang kemudian dia ikut berempati ya dengan adanya musibah, ini menjadi lumbung pahala bagi semua. Bukankah ini kebaikan? Kata Imam Ja'far. Kemungkinan yang lain, kalau seandainya yang terkena bencana itu orang toleh dan berakhir dengan kematiannya, orang yang jahat ya, pelaku kezaliman ya, berakhir dengan kematiannya, ini juga baik. Karena apa? Karena sangat mungkin dalam bencana itu dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini boleh jadi pengurangan dari dosanya kalau seandainya dia terkena bencana usia 30 tahun. Kalau dia tidak terkena bencana, tidak mati, dia masih hidup 40 tahun. Dia akan melanjutkan kejahatan selama 40 tahun. Ini pengurangan daripada dosanya. Dihentikan di sini. Sehingga dia akan bertanggung jawab dengan dosa 30 tahun, bukan dosa 70 tahun. Ya, dan sangat mungkin ya dalam bencana yang terjadi yang menghabisi nyawanya, itu boleh jadi dia mendapatkan ampunan. Dengan ketika dia berhak dapat ampunan, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ja'far, bukankah ketika bencana terjadi dan hal ini mengenai orang yang toleh dan berakhir dengan kematiannya juga baik baginya? Dan seandainya bencana ini mengenai orang yang toleh ya, dan dia hanya kehilangan di bawah nyawanya, sangat mungkin ini menjadi alasan bagi dia untuk
berhenti dari kesombongannya, dari keangkuhannya. Katakanlah orang yang melakukan perbuatan semena-mena, merugikan banyak orang, ketika dia terkena bencana kemudian kakinya hilang, sangat mungkin di saat kakinya hilang, dia tidak akan sesombong ketika kakinya tidak hilang. Sangat mungkin, ya. Dia akan kemudian sadar dengan ini. Ya, selain pahala-pahala dari interaksi tadi ya, yang mungkin masuk ke dia dan menjadi cahaya bagi hatinya. Atau setidaknya kalau emang orang ini orang yang tidak mau sadar keke, seandainya ketika Allah memberikan dia bencana dengan kehilangan anggota tubuh atau kehilangan harta dan sebagainya, setidaknya itu Allah mengurangi potensinya atau energinya untuk melakukan kejahatan yang kalau seandainya dia tidak dapat bencana, dia akan melakukan lebih daripada itu. Jadi intinya dalam semua variabelnya, semua ini berakhir kebaikan. Saya kira itu. Baik Ustadz, menarik sekali. Jadi sepelik apapun ya kehidupan umat manusia itu pasti ada hikmahnya ya Ustadz ya. Dari yang seperti itu yang udah disampaikan Ustadz Abdillah. Nah Ustadz, kita sudah hampir 60 menit berbincang-bincang, menarik sekali ya pembahasan terkait alam, ekologis, terus keimanan kita kepada Allah, tauhid dan lain sebagainya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang udah disampaikan sama Ustadz Abdillah Ba'bud juga. Sebelum kita tutup podcast pagi hari ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz Fajar terkait gimana sih, gimana Ustadz biar generasi-generasi saya ini tertarik gitu untuk ikut gerakan antum kayak menanam pohon, menanam yang simpel-simpel aja, yang sederhana gitu Ustadz. Ajakan buat teman-teman. Ya. Ya, lingkungan ini kan sesuatu yang menjadi milik kita dan untuk generasi yang akan datang gitu ya. Ini mungkin agak klise juga, tapi tidak apa-apa gitu, bahwa kita harus mewariskan. Kalau ini kan sesuatu itu yang diwariskan itu sesuatu yang baik, dan apa yang kita tempati ini apalagi di Indonesia itu luar biasa sangat indah, dan tentulah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ya kalau saya sering bilang pahalanya sama seperti membangun masjid, misalnya nanam pohon, jaga sungai dan lain sebagainya itu, maka ya kita sama juga harus ikut atau itu menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya, karena itu tanggung jawab. Imam Ali kan pernah bilang juga bahwa kita itu akan ditanyai tentang fi ibadikum wa biladikum. Ya, kalau ibad sering bahas, tapi biladnya itu jarang gitu ya. Hatal bahaim, sampai ke hewan-hewan liar itu akan ditanya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ketika kita ditanya itu, sekecil apapun kita sudah melakukan sesuatu. Itu yang paling penting. Terima kasih. Baik Ustadz. Kalau closing statement dari Ustadz Abdillah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan sejak awal saya berbicara tentang filosofi kehidupan dunia. Jadi filosofi kehidupan dunia ini memang tidak ada lain diujinya umat manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian di surat Muhammad ayat 31 ya, supaya kita paham bahwa dunia ini kadang orang, saya mau mencari ketentraman di dunia. Loh, dunia ini kamu diuji kok cari ketentraman? Nggak, salah kamu. Salah tempat untuk ketentraman, kebahagiaan abadi di surga nanti. Di sini ada kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang selalu akan diliputi dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Karena emang Tuhan menciptakan kehidupan dunia untuk menguji kamu, ya. Jadi kita kalau paham filosofi kehidupan dunia ini, kita tidak kaget. Jadi kita sudah siap bahwa nanti akan ada ujiannya ini. Orang masuk kehidupan rumah tangga, senyum, ketawa ketiwi ya. Ini kemudian terus akan ketawa ketiwi terus. Tidak, ada ujiannya. A, B, C, D dan D terus itu. Ustadz Fajar yang membangun sekolah dan madrasah atau tempat untuk melakukan penjagaan atau islah di alam ini. Pasti banyak ujiannya, banyak rintangannya juga. Tanya saja sudah, jangan di podcast ini, tanya saja nanti, pasti ada. Ada kendalanya, Ustaz? Pasti ada, ya. Di semua hal itu ada, ya. Nah, di surat Muhammad ayat 31 dikatakan wala nabluwannakum, lagi-lagi pakai takkid ya. Hatta na'lamal mujahidina. Saya memang kamu harus buktikan dirimu. Kamu sabar enggak? Kamu tough enggak dalam ujian ini? Kamu ketika aku kasih ujian, contohnya sulit ekonomi, kamu sabar enggak untuk tidak mencuri? Sabar enggak untuk tidak mengambil hak orang lain? Ya, sabar enggak untuk tidak mencaci? Sabar enggak untuk tidak mencemooh? Sabar enggak untuk tidak berbuat zalim? Sabar enggak untuk tidak melampaui batas? Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Ya. Oke. Nah, dalam ujian ini Tuhan juga sudah menetapkan agenda. Dan agendanya sudah dijalankan dengan baik oleh Ustadz Fajar.
agendanya hanya satu juga. Di ayat lain dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi kita sudah dikasih loh. Kalau kamu mau mendamba kehidupan yang sesuai dengan keinginanmu, nanti di sana. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dunia bagaimana? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini hanya one chapter. Sekarang kalau mau tahu chapter dunia ini dibandingkan dengan sana, di sana itu satu harinya 50.000 tahun. Satu harinya di sana itu 50.000 tahun dunia. Jadi tidak bisa dibandingkan chapter dunia. Makanya kan Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedar jangan kamu lupakan, kamu juga punya bagian di dunia ini. Manfaatkan dengan baik. Tadi asal tidak rakus tadi ya, Ustaz Fajar sudah menjelaskan ya. Jangan greed ya. Ambil yang seperlumu, yang lebih, infakkan, berikan, berdayakan orang lain. Ya. Sampai Al-Quran saking tidak berharganya dunia ini, kata Al-Quran, kalau akhirat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tapi kalau dunia wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya saking tidak berharganya, jangan sampai kamu lupa ya, kamu punya nasib loh di dunia ini. Saking tidak berharganya dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Lalu agendanya apa di dunia? Agendanya seperti yang dilakukan oleh Ustaz Fajar, wa ahsin. Satu tuh agendanya, dan berbuat baiklah. Berbuat baik maksudnya apa? Berbuat baik kapan saja, di mana saja, sebagai apa saja. Ya, kadang kita ini kan multi status kan. Saya terhadap anak saya sebagai ayah, terhadap istri saya sebagai suami, kepada Ustadz Fajar sebagai teman, kepada tetangga saya sebagai tetangga. Saya di multi status saya, dengan orang tua saya anak, ya kan? Dengan guru-guru saya murid, ya. Intinya kita ini multi status, ya. Nah, kita diminta oleh Allah di semua status kita itu untuk berbuat baik. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Kepada siapa saja. Termasuk ahsin dan ihsan kepada lingkungan seperti yang dilakukan oleh Ustadz Fajar. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ustadz Abdullah sudah hadir di podcast Iqmal, sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast Resist Era Iqmal ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Fajar yang jauh-jauh dari Bandung ke sini ya, dari abis subuh ya Ustadz ya. Nanti di Pandaan ininya ya. Oke. Nanti mungkin lain kali Ustadz Abdullah juga bisa hadir ke sini, ke podcast kita, studio kita secara langsung ya Ustadz ya. Dengan senang hati, pokok ada kopinya ya. Siap Ustadz. Oke. Terima kasih banyak semuanya Ustadz. Baik pemirsa Resist Era, berakhir sudah podcast kita pagi hari ini. Menarik sekali perbincangan kita. Kita sudah banyak membahas terkait alam, terus pengalaman Ustadz Fajar juga dalam membina pesantren Al-Mustafa yang berbasis ekologi. Terima kasih banyak. Semoga pemirsa semuanya bisa mengambil ibroh pelajaran dari podcast kita pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustadz Fajar ya. Mbak host ya. Baik. Ya, mohon izin ya Ustadz ya, kita stop ininya. Siap. Waalaikumsalam.